Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat channel Coach Prim, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik selalu. Saya menyambut Anda semua dengan penuh antusiasme. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill public speaking Anda secara signifikan. Sebelum saya share, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pembelajar hebat dalam sebuah komunikasi yang efektif, selain dibutuhkan seorang pembicara yang baik, juga dibutuhkan seorang pendengar yang baik. Benar atau betul begitu? Bayangkan jika dalam sebuah sesi pertemuan semua orang bicara, nggak ada yang bersedia mendengarkan, bagaimana mungkin komunikasi akan terjadi? Masih ingat kan konsep komunikasi itu ada pemberi dan penerima pesan. Nah, gimana mungkin sebuah pesan atau informasi, sudut pandang, dan lain sebagainya dapat diterima dengan baik jika kita nggak mendengarkan? Kita menyaksikan begitu banyak proyek, program perusahaan, itu macet di tengah jalan hanya gara-gara miskomunikasi para anggotanya. Masalah yang paling sederhana dan sering muncul dikarenakan kurangnya keterampilan mendengarkan dalam berkomunikasi. Keterampilan mendengarkan itu seharusnya mengiringi keterampilan berbicara dalam komunikasi yang efektif. Karena sebaik apapun komunikasi terhadap seseorang tanpa diiringi dengan kemampuan mendengar, maka komunikasi tidak efektif. Kita menyaksikan begitu banyak masalah komunikasi baik di perusahaan, di organisasi, di banyak hal, di banyak tempat. Berapa banyak kasus hubungan yang putus, bahkan perceraian juga terjadi karena miskom. Masalah yang paling sederhana yaitu tadi, nggak mau dengar, sesimpel itu. Tidak ada keterampilan mendengarkan. Nah, keterampilan ini kan harusnya berjalan beriringan. Jadi ketika kita pintar bicara, kemampuan mendengarnya juga harus baik. Sehingga komunikasi itu terjadi dengan efektif kan. Ada yang bicara, ada yang mendengarkan. Ganti-gantian saat bagian kita mendengarkan, bagian ini yang berbicara. Oke, dan dengan mendengar, Anda tuh cukup bijak untuk tahu kapan saya harus dengar, kapan saya harus bicara, kapan saya harus tidak bicara apapun, dan sebagainya. Oke? Pernah mendadak tidak fokus saat ada orang lain berbicara dengan Anda? Semua orang pasti pernah mengalaminya, apalagi ketika pikiran kita itu lagi kemana-mana. Ya, wajar lah, namanya manusia. Fokus kita tuh cuma bisa 8 detik pertama, jadi wajar sekali. Tapi Anda tidak bisa menjadikan itu sebuah alasan untuk menjadi pendengar yang buruk. Umumnya hal yang menghambat kita untuk menjadi pendengar yang baik adalah pikiran kita sendiri. Manusia tuh punya suara kecil di dalam kepalanya yang seolah-olah tidak pernah berhenti menganalisis, menilai, mengevaluasi, dan sebagainya. Akibatnya kita jadi terlalu fokus dengan suara-suara kecil tadi, terus kita lupa memperhatikan kawan bicara kita. Nah, kabar baiknya, menjadi pendengar yang baik itu bisa dilatih dan dibiasakan, asalkan Anda mengizinkan hal tersebut terjadi pada Anda. 3 prinsip dalam menjadi pendengar yang baik adalah: yang pertama, mendengar untuk memahami, bukan untuk mendebat. Menurut Peter Drucker, komunikasi yang benar itu adalah mendengar apa yang tidak dikatakan. Nah, tuh penting tuh. Bagaimana Anda memahami apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan orang lain dari gesturnya, memahami sudut pandang kawan bicara Anda, bukan berasumsi tapi mengkonfirmasi, lalu mendengar dengan empati. Lalu yang kedua, prinsip mendengar secara aktif. Stop notong, stop nyela. Ya, fokuskan perhatian Anda, mata Anda pada kawan bicara, berikan respon dengan gestur yang positif, misalnya mengangguk. Pernah nggak Anda presentasi, terus ada orang ngangguk, Anda pasti happy kan, karena merasa diterima. Dan itu adalah salah satu cara memenangkan negosiasi. Ngangguk, condongkan badan ke depan, fokus mata Anda kepada pembicara, oke?
Dan jangan lupa untuk tetap menjaga personal space agar Anda dan kawan bicara tetap merasa nyaman dalam melakukan komunikasi. Terus yang ketiga nih, hindari gangguan. Misalkan bicara sambil megang handphone, sambil nonton TV, sambil ngerjain yang lain-lain, buka laptop dan sebagainya. Ini akan mengganggu konsentrasi pada saat itu. Lalu bagaimana cara menjadi pendengar yang baik? Yang pertama, berikan respon pada kawan bicara. Ini penting banget. Izinkan kawan bicara Anda untuk melihat, mendengar, dan merasakan bahwa Anda menyimak dengan baik apa yang dia bicarakan. Caranya berikan respon positif. Cara respon yang paling simpel itu adalah mengangguk sambil menatap matanya. Ini magic gesture loh. Kenapa? Karena pada dasarnya semua orang itu senang disetujui dan diterima, betul apa benar begitu. Itu sifat dasar manusia. Mereka, kita itu suka orang yang satu frekuensi, yang mirip kita. Bayangkan Anda lagi presentasi nih di hadapan audiens, terus mereka ngangguk. Pasti Anda rasa, wah, itu adalah bentuk penerimaan dan penghargaan. Jikapun Anda berniat menolak ide seseorang, setujui dulu pendapat mereka, lalu masukkan pendapat Anda. Misalkan Anda bilang gini, oh ya, ada benarnya apa yang Anda sampaikan, tapi sepertinya kita juga butuh mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Bagaimana menurut Anda jika begini? Oke, hindari menyatakan hal seperti ini. Oh, nggak gitu bro, nggak bisa kayak gitu, salah tuh. Kalau gitu caranya, ujung-ujungnya solusi nggak ada, komunikasi nggak terjadi, yang ada malah konflik. Yang kedua, dengarkan hingga selesai. Ketika Anda menahan keinginan untuk berbicara, Anda akan memahami orang lain dengan lebih baik. Jika Anda mendengarkan dengan lebih baik, Anda akan menambahkan kontribusi valid bagi percakapan Anda daripada memaksakan sudut pandang Anda gitu maksudnya ya. Nah, kawan bicara Anda itu perlu diberikan fokus. Komunikasi dan relasi akan terjalin dengan lebih baik jika Anda mampu memberikan fokus pada mereka. Misalnya mereka melenceng nih, terus Anda udah gatal banget ya, aduh nih kayaknya ini harus segera diluruskan. It's okay, luruskan dan tanggapi, tapi berikan mereka kesempatan menyampaikan sudut pandangnya, lalu Anda sampaikan. Oke, bro, sis, Anda sudah sampaikan sudut pandang Anda, izinkan saya menyampaikan sudut pandang saya ya, boleh atau boleh? Yang ketiga, lakukan konfirmasi, hindari asumsi. Ini seringkali sebagian besar kita itu senangnya asumsi, konfirmasi ini enggak. Lalu dengan asumsi tersebut kita buat kesimpulan, ujung-ujungnya salah paham, bahkan konflik yang terjadi. Mulai hari ini mintalah konfirmasi dari kawan bicara Anda. Setelah dia selesai, Anda coba simpulkan, oke ya, Mas bro, Mbak sis, maksudnya begini ya. Tapi Anda kemudian tanya lagi kembali, pastikan kepada mereka apa yang dimaksud. Misalkan mereka bilang, oke ya, ini yang ada di sini semua pindahin ke gudang. Misalkan di meja itu ada komputer, ada mejanya, ada bangkunya, ada alat-alat tulis, ada dokumen dan sebagainya. Konfirmasi yang mana yang mau dipindahkan ke gudang. Setelah Anda mendapatkan konfirmasi, baru itu dipindahkan. Itu akan mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Yang keempat, berikan masukan hanya jika diminta. Nah, ini penting nih. Siapa di sini yang senang menjadi control freak? Memberikan masukan kepada orang lain yang lagi curhat, mungkin lagi ngobrol, lagi diskusi pada Anda nggak dimintain masukan, tiba-tiba nyelonong, terus menceritakan pengalaman hidup Anda. Kalau saya nih, dan sebagainya. Sadari satu hal ya, pembelajar hebat, tidak ada satupun orang di dunia ini yang senang digurui, sekalipun mungkin dia orang paling bodoh di dunia. Yang kedua, tindakan yang tadi itu nggak etis. Yang ketiga, pengalaman hidup Anda itu tidak bisa menjadi ukuran kebenaran bagi hidup orang lain. Jadi biasakan, pahami dulu nih sudut pandang orang lain, situasi yang mereka punya. Jikapun Anda ingin memberikan saran, sebelum diminta izin dulu. Ngomong-ngomong, kamu berkenankah jika saya kasih masukan? Bersediakah kita diskusi lebih lanjut? Mendengarkan secara aktif adalah soft skill yang membantu Anda mengembangkan keterampilan komunikasi menjadi lebih baik. Jika Anda mampu menjadi pendengar yang baik, akan memudahkan Anda membangun relasi dengan siapapun. Komunikasi juga akan efektif. Manfaat menjadi pendengar yang baik dengan seksama akan membantu Anda memahami dengan
dengan jelas sebuah komunikasi dan membantu menghindari beberapa kebingungan, kesalahpahaman, potensi konflik. Nah, hidup Anda jadi lebih mudah kan? Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing hari ini. Pada video selanjutnya, saya akan mengulas topik inspiratif lainnya seputar dunia public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir dan berkenalan dengan Coach Prim pada hari ini, silahkan subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang lagi. Saya Primi Putri Suryatmaja, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat, meningkatkan diri, meraih mimpimu menjadi pembicara handal dan mahal.